Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa, bukakanlah pikiran setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. Saya akan berkhotbah dengan judul Membangun Hubungan yang Baik dalam Keluarga. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13 dengan judul Membangun Hubungan yang Baik dalam Keluarga. Demikianlah bunyinya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius mengenai syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang diaken atau pengurus administrasi di dalam pelayanan kasih kepada jemaat. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat mengenai syarat seorang diaken, di mana seorang diaken haruslah seorang suami yang memiliki satu istri, merawat anak-anak, serta menjaga keluarganya dengan sangat baik. Dengan kata lain, seorang diaken harus membangun atau memiliki hubungan yang baik dalam keluarga. Sebab dengan demikian, maka seorang diaken akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah seorang diaken harus membangun hubungan yang baik dalam keluarga, supaya dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Teman-teman, sebagaimana seorang diaken harus membangun hubungan yang baik dalam keluarga, demikian pula dengan kita. Marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Sadarilah bahwa untuk memiliki hubungan yang baik, maka diperlukan adanya usaha untuk dilakukan di dalam suatu keluarga. Dan ketahuilah bahwa keluarga berbicara mengenai hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, serta hubungan antara kakak dengan adik. Teman-teman, marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Yang pertama, dengan belajar untuk mau mengasihi. Dapat kita lihat di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Yang kedua, dengan belajar untuk mau menghormati. Dapat kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang ketiga, dengan belajar untuk mau mengampuni. Dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 cara bagaimana membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Teman-teman, marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga? Yang pertama, dengan belajar untuk mau mengasihi. Mari kita melihat surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang menjadi seorang istri, yaitu untuk memiliki sikap penundukan diri kepada suami sebagaimana Tuhan menghendakinya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang menjadi seorang suami, yaitu untuk memiliki sikap untuk mau mengasihi dan tidak berlaku kasar kepada istri.
Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa memiliki sikap untuk mau mengasihi adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan di dalam sebuah keluarga. Ketahuilah, dengan belajar untuk mau mengasihi, maka hubungan yang baik dan harmonis akan terjadi di dalam suatu keluarga. Ketahuilah bahwa salah satu wujud dari kasih yaitu mau saling melayani. Artinya, setiap anggota keluarga mau terlibat secara aktif untuk saling menolong seorang akan yang lain. Sebagai seorang anak, kita dapat membantu orang tua kita ketika orang tua kita meminta atau membutuhkan pertolongan. Kita juga dapat membantu orang tua kita dengan mau membersihkan rumah, membereskan tempat tidur, menemani orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan, merawat anggota keluarga yang sedang berada di dalam keadaan sakit, itu pun termasuk melayani. Marilah kita menjadi anggota keluarga yang mau saling melayani, karena melayani adalah salah satu wujud dari kasih. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar untuk mau mengasihi sesama, sebab mengasihi adalah perintah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apabila kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga. Ketahuilah bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita untuk berada di dalam suatu keluarga, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Salah satunya yaitu supaya kasih Tuhan dapat dibagikan melalui kehidupan kita kepada setiap anggota keluarga yang ada. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-25 dikisahkan sebuah kisah di mana pada waktu itu Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Akan tetapi Maria telah mengandung sebelum mereka menjadi sepasang suami istri. Ketika Yusuf mengetahui hal tersebut, Yusuf pun berencana untuk tidak mau menikahi Maria. Akan tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata supaya Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Singkat cerita, Yusuf pun melakukan seperti yang malaikat Tuhan telah katakan kepada dirinya dengan mau mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yusuf adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, di mana Yusuf mau mengikuti nasihat yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada dirinya. Dan kasih yang dimiliki oleh Yusuf kepada Tuhan diwujud nyatakan dengan mau mengasihi Maria, di mana Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya. Melalui kisah ini kita juga dapat belajar bahwa bahkan sebelum mereka menjadi satu keluarga, Yusuf telah belajar untuk mau mengasihi Maria. Ketahuilah bahwa dengan mau mengasihi, maka hubungan yang baik akan terjadi dalam keluarga. Teman-teman, marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga? Yang kedua, dengan belajar untuk mau menghormati. Mari kita melihat surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya kepada suami dan istri, supaya memiliki hubungan yang saling mengasihi. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya kepada anak-anak di dalam suatu keluarga, yaitu untuk mau menghormati
orang tua, sebab hal tersebut adalah perintah yang dikehendaki oleh Tuhan dan supaya mereka mengalami kebahagiaan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa mau menghormati adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan di dalam sebuah keluarga. Ketahuilah bahwa dengan belajar untuk mau menghormati, maka hubungan yang baik akan terjadi di dalam suatu keluarga. Apabila kita menjadi seorang anak dan mau belajar untuk mau menghormati orang tua, maka Alkitab mencatat bahwa kita akan menjadi seorang anak yang akan mengalami kebahagiaan ketika kita menjalani kehidupan ini. Sebagai seorang anak, sangatlah penting bagi setiap kita untuk mau menghormati orang tua kita. Salah satunya yaitu dengan mau mendengarkan dan melakukan setiap nasihat positif yang orang tua kita berikan kepada kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-22 dikatakan, "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua." Melalui ayat ini kita dapat belajar untuk mau menjadi pribadi yang mendengarkan nasihat dari orang tua. Sebab sesungguhnya Tuhan pun dapat memakai orang tua kita untuk menasihatkan kehidupan kita. Serta kita juga diajar untuk menjadi pribadi yang tidak menghina orang tua kita. Apapun perbuatan yang orang tua kita pernah lakukan kepada kita, marilah kita menjadi pribadi yang tetap belajar untuk mau menghormati orang tua kita. Jadilah anak yang tidak melawan ataupun membentak orang tua sebagai wujud bahwa kita menghormati orang tua kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-25 dikatakan, "Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya." Apabila kita tidak mau mendengarkan bahkan menolak didikan yang orang tua kita berikan kepada kita, maka kita akan melukai hati orang tua kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan apabila kita masih memiliki orang tua sampai saat ini, sebab orang tua sangatlah berjasa dalam kehidupan kita. Dan melalui orang tualah maka kita ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk mau menghormati orang tua kita. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Melalui ayat ini kita kembali diingatkan bahwa menghormati orang tua adalah perintah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak hanya penting untuk kita ketahui, namun sangat penting untuk kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 dikatakan, "Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya." Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mau menghormati orang tua supaya hubungan yang baik dapat terjadi di dalam suatu keluarga. Teman-teman, marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga? Yang ketiga, dengan belajar untuk mau mengampuni. Mari kita melihat kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kematian dari ayah Yusuf yang bernama Yakub.
Sehingga saudara-saudara Yusuf menduga bahwa Yusuf akan membalas dendam atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Sehingga mereka memberikan pesan kepada Yusuf. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi pesan yang disampaikan kepada Yusuf, yaitu supaya Yusuf mau mengampuni segala kesalahan atau segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mendengar hal tersebut, Yusuf pun menangis. Kemudian Yusuf berkata kepada mereka bahwa Yusuf mengetahui segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Akan tetapi, Yusuf melihat bahwa hal tersebut telah dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kata "jangan takut" yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf tidak membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya, melainkan Yusuf mau mengampuni mereka. Alkitab juga mencatat bahwa perkataan yang diucapkan oleh Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa mau mengampuni adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan di dalam sebuah keluarga. Ketahuilah bahwa dengan belajar untuk mau mengampuni, maka hubungan yang baik akan terjadi di dalam suatu keluarga. Sebagai manusia, maka kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan, termasuk orang tua, saudara kita, dan diri kita sebagai seorang anak. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk mau saling mengampuni. Ketahuilah bahwa dasar kita untuk mau mengampuni yaitu karena Tuhan lebih dahulu mengampuni setiap kita. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Apabila orang tua ataupun saudara kita pernah menyakiti hati kita, baik melalui perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan, lepaskanlah pengampunan kita bagi mereka. Melepaskan pengampunan memang bukan hal yang mudah, akan tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk dapat melepaskan pengampunan. Dan apabila kitalah yang melakukan kesalahan, jadilah anak yang mau meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Ketahuilah dengan belajar untuk mau mengampuni, maka hubungan yang baik akan terjadi di dalam suatu keluarga. Apabila kita telah melepaskan pengampunan dan ternyata ada anggota keluarga kita yang kembali melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, lepaskanlah pengampunan kembali kepada mereka. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kata 70 kali 7 kali berbicara mengenai pengampunan tanpa batas yang seharusnya kita berikan kepada setiap orang yang pernah melukai kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41 sampai yang ke-45 dikisahkan sebuah kisah di mana Esau yang adalah anak Ishak sangat marah dan berencana untuk membunuh Yakub yang telah menipu dirinya. Ketika Yakub mendengar bahwa Esau ingin membunuh dirinya, maka Yakub pun melarikan diri ke rumah pamannya atas saran dari ibunya. Singkat cerita, Yakub pun mengalami ketakutan untuk dapat berjumpa dengan kakaknya yang bernama Esau. Ia takut bahwa Esau akan membalas dendam dan membunuh dirinya. Namun, hal sebaliknya lah yang terjadi. Ketika Yakub berjumpa dengan Esau, Esau tidak membalas dendam kepada Yakub, sebab sesungguhnya Esau telah mengampuni Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu.
Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Esau adalah pribadi yang mau mengampuni. Ketahuilah bahwa dengan belajar untuk mau mengampuni, maka hubungan yang baik akan terjadi di dalam suatu keluarga. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Membangun Hubungan yang Baik dalam Keluarga, yang didasarkan pada surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. Teman-teman, marilah kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Yang pertama dengan belajar untuk mau mengasihi. Yang kedua dengan belajar untuk mau menghormati. Dan yang ketiga dengan belajar untuk mau mengampuni. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk memiliki hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga yang kami miliki. Ajari kami ya Bapa untuk dapat mengasihi, menghormati, bahkan mengampuni setiap anggota keluarga yang pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya, setiap kami memiliki hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga yang kami miliki ya Bapa. Kami percaya bahwa selama waktu masih ada, artinya masih ada kesempatan untuk kami berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tolong kami ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.